Linggau Pos Online dan PWI Musirawas, Lubuk Linggau serta Muratara merayakan HPN 2025 di Lipo Plaza Lubuk Linggau pada 12 Februari 2025. Mengusung tema Pers Mengawal Ketahanan Pangan Menuju Kemandirian Bangsa, acara ini menegaskan peran media dalam mendukung ketahanan pangan. Selain apresiasi dari Forkopimda dan pejabat daerah, acara ini juga diisi lomba jurnalistik untuk meningkatkan profesionalisme wartawan. Linggau Pos Online bekerja sama dengan PWI Musirawas Lubuk Linggau dan Muratara merayakan Hari Pers atau HPN 2025 di Atrium Lipo Plaza Lubuk Linggau pada Rabu 12 Februari 2025. Acara ini dihadiri Forkopimda termasuk Dandim 0406 Lubuk Linggau, Letkol Infantri Ari Prasetyo Widiobroto, Kapolres Lubuk Linggau, AKBP Bobi Kusuma Wardana, serta perwakilan dari Kejaksaan dan pemerintah daerah. HPN 2025 mengusung tema Pers Pengawal Ketahanan Pangan Menuju Kemandirian Bangsa. General Manager Linggau Pos Online, Endeng Kusmadi, menegaskan acara ini sebagai wujud kekompakan insan pers di 3 wilayah tersebut. Selain itu, ada lomba jurnalistik terkait konsentrasi dan penyampaian pesan yang tepat. Ketua PWI Musirawas, Johan Silitonga, menekankan pentingnya peran pers dalam mendukung ketahanan pangan. Hal ini didukung Dandim 0406 Lubuk Linggau yang yakin PWI bisa berkontribusi dalam program ketahanan pangan nasional. Kapolres Lubuk Linggau juga berharap insan media semakin profesional dan hubungan media dengan Forkopimda semakin erat. PLT Kajari Musirawas, Abu Nawas turut mengucapkan selamat HPN 2025 dan berharap media tetap menjadi mitra yang profesional dan berimbang. Tim Liputan, Silampari TV. Pelaksanaan agenda Musrenbang RKP di tingkat Kecamatan Lubuk Linggau tahun 2026 bertepatan di Aula Kantor Camat Lubuk Linggau Utara 2. Acara ini dimulai pada pukul 08.30 waktu Indonesia bagian Barat, dihadiri oleh PJ Wali Kota Lubuk Linggau, Dr. Andes Haji Koimudin SHMM, diwakilkan oleh Sekretaris Daerah Lubuk Linggau, Insinyur Haji Trisko Devriansa STMSI, beserta jajaran seperti Disperakim, PDAM, Bapeda, Kapolsek, dan Ramil, PUPR, Kepala Kelurahan, Ketua RT, dan lain-lain sebagainya. Acara berlangsung dimulai dengan kata sambutan Camat Lubuk Linggau Timur 2, II Sumirat Eskom MAP. Tentu ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh audiensi yang sudah hadir dalam agenda ini. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian kata sambutan dari Sekretaris Daerah Lubuk Linggau, Haji Trisko Devriansa, yang menyebutkan bahwa pemimpin Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2 ini adalah pemimpin yang cerdik, sebab bisa menghadirkan seluruh instansi pemerintah untuk hadir dan menyampaikan aspirasinya di sini. Di dalam penyampaiannya, Trisko Devriansa menjelaskan bahwa perihal tentang slogan Linggau Juara, tentu ia ingin bersama-sama mewujudkan kota Lubuk Linggau menjadi maju dan sejahtera, menampung semua keluh kesah masyarakat, sehingga bersama-sama untuk mencarikan solusinya. Sehingga tentang apa yang dikeluhkan, tentu bisa dikonfirmasi langsung dengan instansi yang terkait. Di dalam penyampaiannya, Trisko Devriansa menjelaskan bahwa perihal tentang slogan Linggau Juara, tentu ia ingin bersama-sama mewujudkan kota Lubuk Linggau menjadi maju dan sejahtera, menampung semua keluh kesah masyarakat, sehingga bersama-sama untuk mencarikan solusinya. Sehingga tentang apa yang dikeluhkan, tentu bisa dikonfirmasi langsung dengan instansi yang terkait. Seperti contoh, perihal pendidikan bisa dikonfirmasi dengan Dinas Pendidikan, perihal air bisa dikonfirmasi ke PDAM, perihal keamanan dan kenyamanan warga bisa disampaikan dengan Polsek dan Koramil terdekat, serta instansi lainnya yang bertanggung jawab atas permasalahan apa yang sedang dikeluhkan oleh masyarakat. Ditemui usai acara, Camat Lubuk Linggau Timur 2 menjelaskan mengenai agenda yang dilaksanakan pada hari ini. Telah menyelenggarakan Musrenbang tingkat kecamatan Lubuk Linggau Timur 2
2025 untuk penyusunan RKPD tahun 2026. Dan alhamdulillah juga Musrembang tahun ini di Kecamatan Lubuk Timur 2 hampir seluruh dari dinas terkait hadir, dan juga ada juga yang hadir langsung, yaitu Kepala Dinas Perkim, Kepala Dinas DPRD, Kepala Dinas KB, terus juga Direktur PDAM, Kepala Dinas PUPR, dan juga langsung dibuka oleh Bapak Sekda Kota Lubuk Linggau. Dan harapan kami selaku Camat Lubuk Linggau Timur 2, apa yang menjadi prioritas di wilayah Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2 ini bisa direalisasikan atau diakomodir oleh pemerintah Kota Lubuk Linggau, terkhusus yang menjadi permasalahan di wilayah kami, yaitu masalah kelangkaan gas dan juga masalah PDAM, masalah air bersih, baik itu untuk dikonsumsi ataupun untuk kegiatan untuk mencuci atau mandi. Mungkin itu saja harapan. Pengusaha muda Reksi Renaldi melaporkan rekan bisnisnya yang berinisial CB ke Polrestabes Palembang atas dugaan penipuan. CB memberikan 2 cek senilai total 950 juta rupiah, namun saat dicairkan cek tersebut kosong. Setelah berkonsultasi dengan OJK dan BI, Reksi disarankan untuk melapor. Ia juga mengaku diblokir oleh CB saat menagih uangnya. Laporan ini kini ditangani penyidik Polrestabes Palembang. Seorang pengusaha muda asal kota Lubuk Linggau, Reksi Renaldi, mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polrestabes Palembang pada Kamis 13 Februari 2025 siang. Dia melaporkan rekan bisnisnya yang berinisial CB yang memberikan sebanyak 2 lembar cek kosong yang hampir senilai 1 miliar, persisnya 950 juta rupiah. Ini baru diketahui oleh korban saat hendak mencairkan 2 lembar cek tersebut di satu bank yang berada di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur 1. Menurut Reksi, awal mulanya dia memulai kerjasama bisnis dengan terlapor yang beralamat terakhir di Jalan Macan Kumbang, Kecamatan Ilir Barat 1 di bulan November 2024 silam, dan korban mengucurkan dana kurang lebih sebanyak 950 juta rupiah kepada terlapor. Dalam perjanjiannya, pembayaran dilakukan dalam 2 termin, di mana terlapor menyerahkan sebanyak 2 lembar cek dengan masing-masing cek bernominal 475 juta rupiah. Cek pertama diterima korban pada Jumat 3 Desember 2024, sedangkan cek kedua diterima pada Senin 27 Desember 2024 lalu. Begitu mengetahui jika cek yang diserahkan terlapor itu cek kosong, Reksi pun berinisiatif untuk berkonsultasi ke institusi terkait, yakni ke Kanrek 7 Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Sumsel Babel, dan ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau BI Palembang. Dan setelah konsultasi, pihak OJK dan BI bilang kalau ini penipuan dan menyarankan saya melaporkan ini ke Polrestabes Palembang, ucapnya. Laporan Reksi ke Polrestabes Palembang dengan nomor LP-B-477-2-2025-SPKT-Polrestabes Palembang dengan dugaan tindak pidana penipuan dengan penggelapan. Reksi menyebut pihaknya pun telah berupaya berkomunikasi dengan CB, bahkan saat ditagih secara langsung kontak ponsel Reksi diblokir oleh CB. Reksi mengungkapkan CB ini merupakan salah satu anggota Himpunan Pengusaha Muda atau HIPMI Sumsel. Bahkan sebelum lunas kontrak pertama, dia bahkan bujuk saya untuk ikut usaha baru dia dengan modus pembayaran yang pertama untuk modal usaha kedua. Bahkan itu masih kurang, dia minta tambah lagi, jelasnya. Dengan melapor ke Polrestabes Palembang ini, Reksi berharap agar laporannya ini dapat ditindaklanjuti dan uangnya dapat segera dibayarkan oleh pelapor.
Saya sudah berusaha melakukan upaya pendekatan persuasif, tapi justru terlapor memblokir ponsel saya. Sebelumnya, malah dia berusaha membujuk saya agar saya kembali menginvestasikan uang ke bisnis barunya. Dalihnya, uang saya itu akan ditambahkan untuk bisnis yang baru dan meminta saya untuk menambahkan sejumlah uang di bisnis barunya tersebut, pintanya. Kepala SPKT Polrestabes Palembang, AKP Heri, yang dikonfirmasi terkait laporan korban, ini membenarkan. Laporan korban terkait pasal penipuan dan penggunaan pasal 372 dan pasal 378 KUHP telah diteruskan ke penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, ungkap Heri. Kita untuk melaporkan penipuan cek kosong. Ya, sebelumnya kita sebagai rekan kerja melakukan kegiatan usaha. Nah, kegiatan usaha tersebut yang berinisial CB ini dia mengasih cek kosong untuk pembayaran ke saya. Nah, atas cek tersebut saya menunggu pembayaran berdasarkan jatuh tempo yang dijanjikan. Kan ini kan bukan piutang ya, ini cash tempo. Terus dasar itulah saya untuk berusaha untuk mediasi dengan pihak CB-nya untuk mengonfirmasi kapan pembayarannya biar segera diselesaikan. Masing-masing cek itu nominalnya 475 juta dan ada 2 cek kosong. Upaya yang kita lakukan ini kan sudah molor jauh nih. Berdasarkan jatuh tempo pembayaran atau cash mundur itu pada tanggal untuk yang pertama itu tanggal 3 Desember, yang kedua tanggal 27 Desember. Kita udah berusaha mengonfirmasi, kita pengen melakukan pencairan di perbankan. Itu banknya Bank Mandiri. Nah, atas itulah kita berinisiatif untuk mencairkan cek tersebut, mengonfirmasi apakah ini benar adanya dana tersebut atau hanya fiktif. Nah, dari langkah tersebutlah saya berinisiatif untuk ke Bank Mandiri yang terkait, yang tertera berada di cek tersebut. Itu di Bank Mandiri Sudirman, Kota Palembang. Nah, saya mengonfirmasi ke pihak bank untuk mencairkan cek tersebut. Setelah diproses oleh pihak bank, ternyata dana kosong. Dari langkah itulah kita pihak bank berusaha komunikasi dengan CB terkait dengan kesetiaan dana tersebut. Tapi sampai sekarang belum ada informasi untuk menyelesaikan tanggung jawab tersebut. Kita karena ini menyangkut keuangan perbankan juga, kita datang ke OJK untuk konsultasi mengenai cek kosong tersebut. Kita berusaha untuk konsultasi gimana jalan terbaiknya, karena ini menyangkut keuangan dan perbankan. Jadi disarankan perbankan atau OJK untuk lapor ke pihak kepolisian, karena ini udah menyangkut kriminal. Nah, dari OJK karena ini menyangkut keuangan Indonesia, kita disarankan ke BI, Bank Indonesia. Makanya hari ini kita dari Bank Indonesia kita datangin, kita juga konsultasi, ada juga mediasi ke saya terkait cek kosong tersebut. Setelah dicek, ternyata memang ini mengarahnya ke kriminal. Ya, harapan saya kepada pihak keamanan Republik Indonesia untuk segera mengusut tuntas kasus ini, karena ini sangat merugikan saya. Saya sebagai wirausaha, saya sangat dirugikan. Tim Liputan Silampari TV melaporkan. Bagi Anda yang sedang mencari destinasi kuliner yang lezat dan autentik, maka Pindang Pegagan Mang Ujang adalah pilihan yang tepat. Warung makan yang terletak di Desa Pedang ini menawarkan hidangan yang lezat dan berkualitas. Pindang Pegagan Mang Ujang ini menawarkan berbagai jenis pindang. Selain itu juga banyak makanan lainnya. Pindang Pegagannya sendiri terbuat dari ikan segar dan dibumbui dengan rempah-rempah yang khas. Pindang Pegagan Mang Ujang sangat memperhatikan kualitas produk yang dijual. Semua hidangan yang dijual di warung makan ini terbuat dari bahan-bahan yang segar dan berkualitas. Pindang Pegagan Mang Ujang juga menawarkan harga yang terjangkau untuk semua hidangan yang dijual.
Harga yang ditawarkan sangat kompetitif dengan warung makan lain yang menjual hidangan khas Pindang. Pindang Pegagan Mang Ujang ini juga terletak di jalan lintas Sumatera, sehingga sangat mudah dijangkau oleh wisatawan yang sedang berkunjung baik ke Lubuk Linggau atau ke Musirawas. Dan 4 tahun yang lalu, ya, 4 tahun yang lalu belum terlalu. Menunya ikan, yang pasti ikan. Untuk utamanya kepala ikan, banyak yang dicari orang kepala ikan. Ikannya ada macam-macam, ada ikan tapa, ikan baung, ikan sengarat, ada ikan kecilnya, ikan lais, goreng, ikan itu ya, ada macam-macam ikan. Selain ada ayam, pindang tulang, ayam juga bermacam-macam, ada ayam goreng, ayam bakar, ayam biasa juga ada, terus ayam geprek. Kan yang dicari orang itu kepala ikan, namanya kepala ikan, ikan tapa yang gede yang bisa 1 kilo itu sering dicari orang. Minumannya juga macam-macam, ada minuman jus, es teh, es jeruk, macam-macam es. Itu yang pertama. Itu kepala. Kalau kepala itu biasanya kita harganya per on. Jadi 1 onnya itu 25 biasanya per on. Di jam 9 sampai jam 9 malam. Tasnya ada toilet, yang pasti tempat parkir kita luas, gazebo, ada gazebo, porsinya banyak. Biasanya buat family kan, musola juga ada. Nah, kita ada di Desa Pedang, masuk Kecamatan Muara Beliti. Toko oleh-oleh khas Palembang Kaila adalah salah satu toko oleh-oleh yang terkenal di kota Lubuk Linggau. Toko ini menawarkan berbagai macam oleh-oleh khas daerah Sumatera Selatan. Toko oleh-oleh Kaila menyediakan berbagai jenis kerupuk, kemplang, dan pempek yang terbuat dari ikan asli. Toko oleh-oleh khas Palembang Kaila telah dibuka dari tahun 2008, yang dari awal hingga sekarang, toko ini terus berkembang dan selalu mempertahankan kualitasnya, sehingga menjadi toko oleh-oleh yang sangat disukai oleh para pengunjung. Toko oleh-oleh khas Palembang ini beralamatkan di Tabapingin, tepatnya di depan Kompi, Kota Lubuk Linggau. Ya macam-macam lah, kerupuknya ada yang keriting, ada yang kecil, ada yang mini, ada yang kancing, macam-macam lah. Ikan, ini minimalnya banyak ikan lah, yang ikan semua yang dijual. Kemplang, pempek juga ada, pempek, panggang, yang di oven ada juga lah. Ya panggang. Lepas itu keriting sama mini, sanggul. Rata-ratanya paling ada yang paling rendah 40, ada yang atas 65. Ini produksi dari Palembang, ada yang ngolahin di Palembang, lepas digoreng dikirim ke Lubuk Linggau. Bisa. Kalau ada yang pesan kan mau kirim ya bisa, kirim luar kota ke Malaysia, ke Jakarta bisa.
Alamatnya di Lubuk Linggau, depan Kompi, Pasar Moneng Sepati. Bank Sumsel Babel Cabang Lubuk Linggau sukses menggelar undian tabung pesirah bertema Takkan Hilang Cintaku Bank Sumsel Babel. Acara ini berlangsung meriah dan dihadiri oleh jajaran Bank Sumsel Babel Cabang Lubuk Linggau, pemerintah daerah, dinas sosial, serta beberapa tamu nasabah tabungan pesirah Bank Sumsel Babel Cabang Lubuk Linggau. Pengundian dilakukan secara transparan dengan hadiah spektakuler, termasuk sepeda motor, televisi, kulkas, laptop, hingga grand prize mobil Toyota Rush dan uang tunai ratusan juta rupiah. Bank Sumsel Babel Cabang Lubuk Linggau sukses menggelar acara undian tabungan pesirah dengan tema Takkan Hilang Cintaku Bank Sumsel Babel. Acara ini dihadiri oleh Rianda Pratama selaku pimpinan Bank Sumsel Babel Cabang Lubuk Linggau, Hendrawan Asisten 3 Pemerintah Kota Lubuk Linggau, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Sosial Kota Lubuk Linggau, Polres Lubuk Linggau, dan beberapa tamu nasabah tabungan pesirah Bank Sumsel Babel Cabang Lubuk Linggau. Dilakukan juga penyegelan barang yang akan diundi, kemudian disaksikan oleh seluruh tamu undangan. Dalam hal ini, artinya barang tersebut benar-benar diundi secara adil. Penyegelan diwakilkan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan beserta jajaran lainnya. Tabungan pesirah atau penggerak potensi daerah ini dilakukan sebanyak 1 kali dalam setahun. Acara puncaknya sudah dilakukan di Kota Palembang, Sumatera Selatan, menghadirkan berbagai macam hadiah undian yang sangat luar biasa, di antaranya Super Grand Prize untuk satu pemenang uang tunai 550 juta rupiah, Grand Prize 25 mobil Toyota Rush, 110 motor Yamaha, 55 televisi Samsung, 55 laptop, 55 kulkas LG. Jenis-jenis pengundian hadiah tabungan pesirah dari Bank Sumsel Babel Cabang Lubuk Linggau diantaranya yaitu ada 2 unit sepeda motor, televisi, kulkas, laptop, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Jenis barang dan harga disesuaikan berdasarkan persetujuan dari Direktur Bidang dan Direktur Utama. Penomoran undian dilakukan menggunakan tabung silinder dan menggunakan sistem komputerisasi. Penyaringan hadiah dilakukan dari hadiah terbesar sampai hadiah terkecil. Intan Silampari TV melaporkan. SD Negeri 12 Lubuk Linggau menerapkan program P5 dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan. Para siswa memanfaatkan botol bekas untuk membuat alat peraga berbentuk bola bowling yang digunakan dalam pembelajaran matematika. Prosesnya dilakukan bertahap saat jam istirahat, sekaligus mengajarkan kreativitas dan pentingnya daur ulang. Program P5 adalah sebuah program yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tiap sekolah di Indonesia. Salah satunya di SD Negeri 12 Lubuk Linggau, berlokasi di Jalan Garuda, Gang Merak, Kelurahan Bendung Ujung. Kepala Sekolah SD 12, Mas Ringa SPD melalui Linda Asmara SPD, guru kelas 5 menjelaskan mengenai program P5 di SD Negeri 12 Lubuk Linggau. Dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan, Linda mengungkapkan bahwa hasil karya para siswa tersebut digunakan untuk bahan ajar pelajaran seperti pelajaran matematika. Bahan tersebut disusun seperti bola bowling, kemudian disusun dan terdapat soal yang harus siswa kerjakan.
Untuk membuat bahannya pun tidak cukup dengan 1 hari. Disebabkan karena harus mengumpulkan bahan terlebih dahulu, seperti botol, plastik, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, untuk pengerjaannya pun dilakukan setiap jam istirahat. Kami memakai tema berkelanjutan tentang barang bekas yang bisa digunakan. Kelas 5 ada ecobrick yang botol bekas seperti botol ini ada di kelas kalau mau lihat dan diisi dengan plastik-plastik dalam botol. Misalkan coba belajar, misalkan matematika, game matematika, nanti main seperti bowling, disusun, nah di bawahnya letakkan soal, setelah itu dilempari per kelompok, jadi anak kalau itu mengguling botolnya itu, nah di sana dia mengerjakan soal yang mereka dapat. Jadi itu bisa digunakan untuk bahan ajar itu. SD Negeri 36 yang berlokasi di Jalan Nias nomor 34, Jawa Kanan, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, Kota Lubuk Linggau. Berdasarkan keputusan Kemendikbudristek nomor 56/M/2022, P5 merupakan kegiatan kurikuler berbasis proyek yang dirancang sebagai penguat upaya pencapaian kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Supriyadi MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 36 Lubuk Linggau mengenai tujuan dan manfaat P5. P5 ini banyak manfaatnya bagi kita. Yang jelas masih ada kaitannya dengan kurikulum Merdeka. P5 ini ada 6 dimensi seperti gotong royong, kemandirian, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan lainnya. Jadi, ada 6 dimensi yang kita buatkan dalam proyek yang kita susun. Kapnya. Kearifan lokal adalah salah satu tema dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kurikulum Merdeka yang dapat dipilih oleh tenaga pendidik untuk diajarkan kepada peserta didik. Tema kearifan lokal dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila memiliki banyak manfaat. Di sini, kami membuat teknik cetak kain yang menggunakan bahan-bahan alami seperti daun, bunga, batang, atau ranting, dan lebih dikenal ecoprint. Kami juga membuat hijab, tas, dan baju dari teknik ecoprint. Kami juga di sini belajar tulis aksara ulu, tutupnya. Pertama-tama, membantu pelajar untuk mengenal dan menghargai akar budaya dan kearifan lokal di daerah mereka. Di tengah pengaruh global yang semakin kuat, banyak pelajar kehilangan koneksi dengan budaya dan nilai-nilai lokal mereka. Selain itu, tema ini membantu pelajar membangun kesadaran bahwa dunia adalah rumah bersama, dan mereka memiliki tanggung jawab untuk merawatnya. Jika Senopati TV melaporkan. Hari Pramuka adalah sebuah hari yang sangat spesial bagi anggota Pramuka di seluruh Indonesia. Gerakan Pramuka tentu menjadi bagian penting dari sejarah dan perkembangan bangsa Indonesia. Universitas PGRI Silampari menjadi tuan rumah dalam rangka hari ulang tahun yang ke-12. Pramuka Racana Silampari, Sulaiman Amin, dan Nyonya Rupiah dengan tema Pramuka Tumbuhkan Prestasi Cemerlang. Acara ini dihadiri oleh anggota Kodim 0406, Kuatir Cabang, serta seluruh anggota Pramuka melingkupi tingkat SD, SMP, dan SMA. Acara dimulai dengan kata sambutan dari Dr. Sukasno MPD, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Ia menyampaikan kepada para peserta untuk semangat dan tetap menjaga sportivitas. Kemudian acara dibuka langsung oleh Asisten Ahli 1 Heri Suryano, ditemui usai acara Dr. Rudi Erwandi MPD.
Kamabigus sekaligus Rektor Unpari melalui Ridwan Febriandi MPD sebagai pembina gugus depan mengatakan bahwa anggota pramuka ada sekitar lebih dari 1.000 orang. Peserta berasal dari Lubuk Linggau, Musirawas, Muratara, dan wilayah luar Sumsel seperti Kota Curup, Bengkulu. Saya Ridwan Febriandi, pembina pramuka gugus depan Universitas PGRI Silampari, hari ini sedang melaksanakan kegiatan hari ulang tahun ke-12 Racana Silampari atau pramuka tingkat perguruan tinggi di Universitas PGRI Silampari. Hari ini kita mengadakan perlombaan untuk tingkat siaga, penggawan, dan penegak. Masing-masing itu terpisah antara putra dan putri. Jadi masing-masing untuk putra ada 5 perlombaan, putri ada 5 perlombaan untuk tingkat siaga, penggalan, dan penegak. Jadi untuk peserta itu sampai hari ini sudah di angka 1.000 lebih kakak. Jadi kita punya datanya, ada yang jauh juga pesertanya dari Rakitan, ada jadi kan. Kemudian ada juga yang dari luar provinsi. Dari luar provinsi itu ada datang dari daerah Curup. Jadi peserta ini tersebar dari Lubuk Linggau, Musirawas, Muratara, dan ada di luar daerah Provinsi Sumatera Selatan seperti Curup. Dalam perlombaan ini kami mengharapkan untuk adik-adik pramuka itu bukan untuk mencari yang terbaik, tapi yang terpenting adalah untuk berbuat lebih baik, karena dalam perlombaan ini untuk melatih skill adik-adik, untuk melatih kemampuan adik-adik supaya nanti bisa menghadapi dunia ke depan itu dengan penuh tantangan yang sangat luar biasa. Dan hari ini Pramuka Racana Silampari hadir untuk memberikan fasilitas kepada adik-adik tingkat SD, SMP, SMA untuk belajar melatih dirinya menjadi orang yang lebih baik. Dan kami juga menyiapkan bahwa dalam perlombaan ini nanti ada piala bergilir Rektor Universitas PGRI Silampari. Jadi setiap pramuka, siaga, putra, putri, penggalang, putra, putri, penegak, putra, putri yang mendapatkan juara terbanyak akan memperoleh piala bergilir Rektor Universitas PGRI Silampari dan akan diperebutkan kembali di ajang berikutnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang lebih banyak kepada semua adik-adik peserta perlombaan maupun adik-adik mahasiswa Universitas PGRI Silampari. Terima kasih. Salam cemerlang. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intan Silampari TV melaporkan.